Pernah nggak sih ngerasain masuk ke satu perusahaan dan semuanya tuh kayaknya mulus banget, tapi di tempat lain rasanya kok kacau balau? Apa ya rahasianya? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar teka-teki struktur organisasi ini pakai sebuah kerangka kerja yang, wah, jitu banget. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Selama bertahun-tahun nih, para ahli manajemen tuh sibuk nyari satu resep rahasia. Satu cara terbaik buat ngerancang ya semua organisasi. Tapi gimana kalau ternyata resep itu nggak pernah ada? Jadi gini, di satu kubu ada pemikiran lama yang bilang pokoknya aturan kaku dan hierarki buat semua. Tapi di kubu lain ada seorang pemikir namanya Henry Mintzberg yang bilang, tunggu dulu, kuncinya itu bukan resep universal, tapi kecocokan atau the right head. Coba deh bayangin tim sepak bola, strategi lawan tim yang super defensif sama tim yang super ofensif, pasti beda kan? Ya itulah intinya, struktur itu harus pas sama situasinya. Nah, ini dia teka-teki dasarnya yang harus dipecahkan sama setiap organisasi. Jadi, setiap kali manusia kerja bareng, mereka tuh selalu dihadapkan sama dua tantangan yang saling tarik-menarik. Dan ngertiin dua tantangan ini, itu langkah pertama buat kita nyusun kepingan-kepingan jigsaw-nya. Kalau kita ngomongin definisinya, struktur organisasi itu sebenarnya simpel kok. Pertama, pekerjaan besar dipecah jadi tugas-tugas kecil, kayak kita bagi-bagi resep kue ke beberapa koki. Tapi habis itu, dan ini nih bagian yang krusial banget, kita harus pastiin semua koki itu kerja bareng biar kuenya jadi. Jadi intinya adalah soal memecah pekerjaan sekaligus menyatukannya kembali. Oke, kalau ini teka-teki jigsaw, kepingannya apa aja dong? Menurut Mintzberg, hampir semua organisasi, mau itu kedai kopi kecil sampai perusahaan multinasional raksasa, itu dibangun dari 5 bagian dasar yang sama. Yuk kita beda satu-satu. Kita mulai dari paling bawah, dari pondasinya. Inti operasi. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di garis depan. Para perakit di pabrik, kasir di toko, programmer yang ngetik kode. Tanpa mereka, ya nggak ada produk, nggak ada layanan. Merekalah jantung yang memompa darah ke seluruh organisasi. Terus kita loncat ke paling atas, puncak strategis. Bayangin aja kapten kapal. Mereka nggak ikut mendayung, tapi merekalah yang pegang peta dan kompas. Tugasnya para CEO dan direktur itu ya buat mastiin seluruh kapal, organisasi ini nggak kesasar dan jalan ke arah tujuan yang benar. Nah, pertanyaannya, gimana caranya perintah dari kapten bisa nyampe ke para pendayung? Jawabannya, lewat lini tengah. Mereka ini jembatannya, para manajer departemen, para supervisor. Merekalah yang nerjemahin strategi gede dari atas jadi tugas-tugas yang konkret buat tim di bawahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak unik nih. Di luar jalur komando utama, ada yang namanya teknostruktur. Anggap aja mereka ini arsitek sistem di balik layar. Para analis, akuntan, insinyur, mereka nggak ngasih perintah langsung. Tapi merekalah yang nulis buku aturannya, gimana caranya kerjaan itu harus distandarisasi. Dan yang terakhir ada staf pendukung. Coba pikir, tim hukum kan nggak bikin produk, dan kafeteria nggak ngelayanin pelanggan langsung. Tapi coba bayangin kalau nggak ada mereka. Organisasi bisa lumpuh. Mereka inilah yang ngasih dukungan penting di luar alur kerja utama. Oke, jadi sekarang kita udah punya nih kelima kepingan jigsawnya. Pertanyaannya, gimana cara nyatuinnya biar nggak ambiar? Ya, kita butuh lem atau perekat. Nah, Mintzberg nemuin kalau ternyata ada 5 jenis perekat utama yang dipakai organisasi buat koordinasi. Coba perhatiin deh alurnya. Ini kayak evolusi. Organisasi bisa mulai dari cara paling simpel, penyesuaian timbal balik. Alias ya ngobrol langsung aja. Kalau itu udah nggak cukup, naik level. Kita butuh supervisi langsung. Ada bos yang ngasih arahan. Dan begitu organisasi makin kompleks, kita mainnya standarisasi. Kita bisa standarin proses kerjanya, standarin hasil akhirnya, atau bahkan standarin skill orangnya dari awal. Dan disinilah semuanya jadi satu. Ternyata kepingan-kepingan sama perekat-perekat tadi itu nggak digabungin secara acak. Mereka tuh cenderung ngebentuk pola-pola tertentu yang bisa ditebak. Nah, inilah inti dari kerangka kerja Mintzberg. Ada 5 gambar utuh yang terbentuk dari teka-teki ini. Oke, tarik napas dulu. Karena ini dia peta harta karunnya. Coba deh lihat polanya. Setiap baris ini nunjukin gimana satu perekat utama ngambil alih, terus ngasih kekuatan ke satu bagian kunci, dan akhirnya ngebentuk satu struktur yang khas. Contoh ya, lihat baris pertama. Pas supervisi langsung yang jadi lemnya, kekuasaan ngumpul di puncak strategis dan jadilah struktur sederhana. Atau loncat ke baris 3. Pas standarisasi keterampilan yang dominan,
Kekuatan ada di tangan para ahli di inti operasi, dan terciptalah birokrasi profesional. Keren kan? Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat kelima gambar ini. Yang pertama, struktur sederhana. Bayangin aja startup baru yang foundernya karismatik banget. Organisasinya gerak cepat, lincah, dan cenderung informal. Semua keputusan penting balik lagi ke satu orang di puncak. Efisien banget sih, tapi ya sangat bergantung sama si bos. Lanjut, birokrasi mesin. Namanya aja udah ngejelasin ya, organisasi ini didesain buat jalan kayak mesin, efisien, bisa diprediksi, dan penuh standar. Teknostruktur itu ibarat insinyur yang ngerancang mesinnya, dan semua orang jadi kayak gigi roda yang ngejalanin perannya masing-masing. Ketiga, birokrasi profesional. Nah, di sini nih kekuasaannya geser. Bukan lagi manajer yang pegang kendali, tapi para ahli di inti operasi. Coba aja di rumah sakit, mana berani kita ngajarin ahli bedah cara operasi? Keahlian mereka itulah standarnya. Jadi, mereka punya otonomi yang gede banget karena pelatihannya yang super intensif. Keempat, kita punya bentuk divisional. Ini kayak perusahaan raksasa yang di dalamnya ada banyak kerajaan-kerajaan kecil. Setiap divisi, misalnya divisi Indonesia, divisi Singapura, jalan hampir kayak perusahaan sendiri. Kepala divisinya punya kuasa besar, dan kantor pusat di atas sana cuma peduli satu hal, target penjualannya kecapai atau enggak. Dan yang terakhir, yang paling cair dan fleksibel, adokrasi. Lupakan hierarki kaku. Di sini, semuanya soal tim proyek. Para ahli dari macam-macam bidang ngumpul buat nyelesain satu misi inovatif. Misalnya bikin film atau ngembangin teknologi baru. Begitu proyek kelar, timnya bubar. Ini struktur yang diciptain buat kreativitas, bukan buat rutinitas. Nah, mungkin ada yang sadar ya, kata birokrasi muncul 2 kali. Itu karena secara teknis, birokrasi itu artinya organisasi yang jalan berdasarkan standar. Tapi perbedaannya ini krusial banget. Birokrasi mesin itu menstandarkan pekerjaannya, sementara birokrasi profesional menstandarkan pekerjanya. Beda ya, yang satu prosesnya, yang satu orangnya. Tapi, efisiensi mesin ini ada harganya. Kutipan dari James C. Worthy ini kena banget ke masalahnya. Waktu kita mulai memperlakukan manusia kayak suku cadang yang bisa diganti-ganti, kita mungkin dapat efisiensi, tapi kita kehilangan semangat, kreativitas, dan potensi manusianya. Efisiensi teknis itu seringkali harus dibayar mahal dengan biaya manusiawi. Oke, kita udah lihat 5 bagian, 5 perekat, dan 5 gambar. Terus, intinya apa sih dari semua ini? Pelajaran utamanya itu bukan buat ngapalin mana yang paling bagus, bukan. Kuncinya adalah ngerti gimana semua ini nyambung jadi satu gambaran besar yang utuh. Dan ini dia kunci dari segalanya. Organisasi yang efektif itu harus bisa menang di 2 medan perang. Pertama, konsistensi internal, semua kepingan jigsaw di dalamnya harus nyambung satu sama lain, ngebentuk gambar yang jelas. Kedua, kecocokan eksternal. Gambar yang udah kita buat itu juga harus pas sama bingkainya, maksudnya situasi kayak umur organisasi, ukurannya, dan lingkungan tempat dia beroperasi. Analisis ini ngasih kita semacam kacamata baru yang kuat banget buat ngelihat dunia di sekitar kita. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin tempat kerja Anda, kampus, atau organisasi manapun yang Anda tahu. Pakai kerangka kerja ini, kira-kira gambar apa sih yang lagi coba mereka bentuk?